Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi, kali ini tema kita tentang jika kamu pergi dari dia, bagaimana perasaannya? Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini menjalani hubungan yang toksik. Kamu sudah capek, kamu sudah lelah, dan kamu tuh pengen pergi. Terus kamu tuh kayak bertanya-tanya, ketika kamu pergi dari kehidupan dia, dia tuh gimana ke kamu? Apakah ada usaha perjuangan atau mungkin untuk mempertahankan kamu ataukah malah sebaliknya? Jadi kita akan lihat prediksinya, ya. Jika readingan ini loh di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu dan perlu saya ingatkan. Ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang jika kamu pergi dari dia, bagaimana sih perasaannya? Mungkin kamu lah sudah di titik yang lelah, di titik yang capek, ngejalani hubungan yang toksik, tapi kamu terus bertahan, kamu terus memperjuangkan. Sebenarnya gimana sih dia gitu? Di sini yang aku lihat ada usaha ya, atau mungkin ada seperti niatan untuk berubah. Jadi ketika kamu memutuskan untuk pergi dari dia, dia tuh kayak sebenarnya ada ketakutan. Sebenarnya sebelum kamu memutuskan untuk pergi dari dia tuh, dia tuh kayak berpikir nih, lama-lama kalau dia sikapnya seperti ini nanti kamu berubah nggak? Tetapi ketika dia setiap kali ngelihat sikap kamu masih mau welcome, kamu masih baik sama dia, jadi dia tuh tidak ingin berubah. Jadi perubahan dia tuh nggak jadi-jadi. Jadi ketika kamu memang sudah ingin memutuskan pergi dari kehidupan dia, di sini ada keinginan untuk mengulang kembali, untuk membersihkan diri, membersihkan sifat, atau mungkin ingin merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Ada perjuangan. Karena sebenarnya dia tuh nggak mau kehilangan kamu, cuma karena dia kelihatan kamu tuh cinta banget sama dia, kamu bucin banget sama dia, kamu sayang banget sama dia. Jadi dia tuh seolah-olah menganggap kamu itu mudah, ngegampangin kamu gitu. Karena dia ngerasa kamu cinta banget ke dia gitu. Jadi ketika kamu memutuskan untuk pergi dari kehidupan dia tuh ada kayak pikiran seperti, ah nggak mungkin gitu. Karena kan dia cinta sama saya gitu, karena kan dia sayang, dia tergila-gila. Jadi ada pikiran seperti itu, dia ngegampangin. Makanya ketika kamu pergi bener-bener dari kehidupan dia, dia tuh nanti tidak akan menyangka. Dan perasaan dia tuh kayak lebih ke nggak terima. Perasaannya tuh lebih kayak nggak ikhlas. Makanya ada perjuangan ingin memperbaiki diri, ada perjuangan ingin merubah sifat, karakter, kebiasaan, itu demi kamu, agar kamu mau kembali sama dia atau mungkin bertahan sama dia di sini. Jadi itu yang akan dia rasakan atau mungkin yang akan dia lakukan ketika kamu ingin pergi dari kehidupannya. Jadi memang ketika saat ini tuh kamu kayak ngerasa di hubungan ini nih toksik. Kamu ngerasa di hubungan ini nih, kamu tuh udah capek, kamu lelah, kamu yang terus-terusan berjuang, kamu terus-terusan bertahan, tapi dia tuh kayak biasa aja ke kamu. Dia nggak memiliki effort ke kamu, sedangkan kamu sebaliknya ke dia gitu. Jadi kayak ngerasa di titik ini kok kayak dia tuh nggak ada perasaan apa-apa, kayak dia tuh mempermainkan kamu gitu. Ya sebenarnya kalau mempermainin sih iya ya, karena memang dia itu kayak ngerasa kamu itu mudah untuk dimanfaatin juga karena kebaikan kamu, karena ketulusan kamu. Jadi dia ngerasa mudah untuk dimanfaatin. Makanya ketika kamu memang ingin pergi dari dia, perasaan dia pun bisa dibilang di sini ada perasaan yang gelisah karena dia tidak ingin itu terjadi. Karena nanti siapa yang akan mengganti sosok kamu? Dia tidak akan mampu di sini. Dia ngerasa seperti itu juga. Dia tidak akan bisa mendapatkan pengganti kamu yang mungkin sangat baik, perhatian, peduli, effortnya ke dia terus gitu. Terus lagi sering ngebantu soal finansial, soal keuangan. Kamu selalu support dan nanti ketika kamu pergi dari kehidupannya, dia akan ngerasa benar-benar nggak bisa untuk mendapatkan pengganti kamu. Dia pun merasa seperti itu. Makanya
perasaan dia ke kamu nantinya ketika kamu memang pergi, ada kegelisahan yang sangat amat besar, kegalauan gitu. Makanya ada usaha atau seperti iming-iming lah untuk dia merubah sifatnya demi kamu di sini. Jadi sebenarnya di sini tuh yang aku lihat dia tuh memang butuh banget kamu gitu. Butuh sosok kamu. Cuma dia ini tipe orang yang tidak terlihat kalau dia tuh cinta banget ke kamu. Dia tidak terlihat kalau dia tuh sayang banget sama kamu. Dia menutupinya karena dia tahu bahwa kamu lebih cinta dan lebih sayang dari dia gitu. Gitu. Walaupun dia menutupi kecintaan dia ke kamu, pengharapan dia kamu tetap bertahan sama dia, tapi tetap aja gitu. Dia itu tidak bisa merubah sifatnya. Jadi karakter dia yang tidak baik ke kamu, yang kurang sopan, yang kadang berkata kasar, yang terus-terusan main tangan, atau mungkin perbuatan dia tuh yang kayak nggak ngargain kamu, itu tetap akan dilakukan gitu. Karena dia sama kamu itu seperti banyak banget seperti khayalan atau mungkin angan-angan gitu untuk pada hubungan kedepannya tuh terus sama-sama, karena dia ngerasa saat sama kamu dia tuh ngerasa paling tinggi gitu dan kamu itu lemah, jadi dia dengan seenaknya bisa menginjak-injak kamu. Jadi sebenarnya karma itu berlaku ya, jika memang kamu ingin pergi dari kehidupan dia, perasaan dia ya pasti akan gelisah. Cuma karma itu akan berlaku, dia akan mendapatkan balasan atas perbuatan dia ke kamu. Dia akan mungkin malah dia yang akan kembali memikirkan, malah dia akan yang kembali merindukan kalau kamu memang pergi dari dia. Karena memang mungkin walaupun sifat dia seperti itu, keinginan dia untuk sama kamu ke depannya, masa depan yang cerah itu ada gitu. Makanya nanti ketika kamu pergi, perasaan dia pastinya akan merasa sedih gitu, galau, takut gitu, dan khawatir tidak akan bisa mendapatkan pengganti seperti kamu gitu. Itu yang dia rasakan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang capek ya, kamu capek banget sudah di titik yang ini tuh udah capek banget gitu. Kamu kayak menunggu kejelasan mungkin kepastian dari dia, tapi dia tidak pernah memberikan kepastian ke kamu gitu. Terus lagi dia sering ngebohongin kamu mungkin, atau mungkin dia pernah sering mengkhianatin kamu. Dia sering tidak menghargai kamu, dia sering berkata-kata kasar. Kamu tuh udah di titik yang sabar banget ngadepin dia gitu. Kamu udah bener-bener hebat banget lah ya sampai di titik ini, sampai lama kamu bertahan dengan sifat karakter orang yang toksik gitu. Ya karena memang kalian sama-sama sayang juga, tapi ada momen dimana dia tuh baik, ada momen dimana dia tuh sayang, romantis, tapi itu momen itu sebentar aja. Jadi setiap ada komunikasi pasti akan ada konflik, atau mungkin ada pertemuan pasti akan ada konflik. Hal sepele pun jadi permasalahan gitu. Karena dia tuh ngerasa gitu, dia ngerasa dia tuh tahta tertinggi gitu. Dia ngerasa kamu kecintaan banget sama dia gitu. Jadi dia ngerasa kamu bakal mohon-mohon untuk tetap sama dia. Dia ngerasa kamu akan tetap terus-terusan kecintaan sama dia, karena dia nggak akan berpikir di sini kalau kamu ada usaha untuk pergi dari kehidupan dia. Karena dia memandang kamu itu sudah sebelah mata, dia melihat kamu udah kecintaan dan sayang banget ke dia gitu. Makanya dia merasa ketika kamu pergi dari kehidupan dia, ya dia akan gelisah, ada perjuangan ingin memperbaiki diri, tetapi ya hanya omong kosong saja di sini gitu. Karena nggak akan pernah berubah sifatnya mau bagaimanapun gitu. Ya dari kamu lagi ya, kalau memang kamu sayang, kamu cinta, ya kamu harus bisa menerima semua kekurangan serta kelebihan dia, termasuk sifat-sifat toksik yang ada pada dirinya, yang akan membuat hubungan kamu pun toksik. Kalau menurut aku, kalau sesuatu hubungan udah sering konflik, ada pertengkaran, udah main tangan, udah perselingkuhan, terus lagi nggak dihargai, buat apa dilanjutkan gitu ya kan? Kita kan mencari hubungan, pada hubungan itu yang baik, yang bisa menyeimbangkan kita, mencari pasangan itu yang bisa seperti menerima kekurangan serta kelebihan kita, menutupi semua kekurangan kita, bukan hanya untuk hanya memanfaatkan gitu. Jadi buat kamu yang saat ini capek, lelah dan ingin pergi, jangan setengah-setengah gitu. Kalau ingin pergi, ambil keputusan yang terbaik untuk kamu, karena bertahan sakit, meninggalkan sakit ya. Jadi jika kamu pergi dari dia pun, kamu akan sakit, kamu akan terluka. Biarkan dia menikmati karma atas perbuatan dia ke kamu. Biarkan dia menikmati semua pelajaran atas perbuatan dia ke kamu. Cukup terima keadaan saat ini, cukup lapang dada, cukup ikhlas dan mencoba untuk bangkit ya. Mungkin semesta sudah menyiapkan yang terbaik untuk kamu, orang yang lebih baik dari dia, orang yang tulus dan yang benar-benar cinta sama kamu. Ya. Intinya jangan
mengambil keputusan maju mundur. Jadi kalau memang sudah memutuskan seperti ini, ambil jalannya, ambil langkahnya, dan ikuti alurnya. Jangan takut ya. Soal jodoh, rezeki, maut itu sudah ada yang mengatur. Jadi kalaupun kamu pergi dari dia, bukan berarti kamu gak akan bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Malah kamu pergi dari dia itu, kamu akan bisa mencari kebahagiaan kamu yang hilang. Ya, bagian yang hilang dari orang yang mungkin akan datang dalam kehidupan kamu dengan versi yang terbaik ya. Kartu hanya gambaran, gak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ingatkan, kartu hanya gambaran ya, nggak bisa menjadi patokan. Semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 4 zodiak yang cenderung, tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya. Jadi kita akan lihat ya zodiaknya apa saja sih yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Oke, di sini ada Scorpio, terus Pisces, Leo, dan terakhir Aries. Aku ulangin ya, 4 zodiak yang cenderung. Scorpio 1, terus Pisces 1, terus Leo, yang terakhir ada Aries ya. Bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi lebih cenderung di 4 zodiak ini ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.